Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi pada video pembelajaran matematika untuk siswa kelas 6 SD MI. Masih pada bab yang sama, yaitu bilangan bulat. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan materi tersebut masih sangat berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum masuk pada video pembelajaran, marilah kita untuk sama-sama berdoa. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberikan semangat untuk belajar, meskipun belajarnya di rumah aja. Baik, langsung saja kita masuk pada video pembelajaran. Yang pertama yaitu perkalian bilangan bulat. Tahukah kalian, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Jadi, di sebuah toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Benny membeli sebanyak 4 kemasan, seperti yang ada pada gambar. Pertanyaannya, berapa banyak buah apel yang dibeli Benny? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan cara penjumlahan yang berulang. Jadi, tinggal dijumlahkan saja. 15 ditambah 15, tambah 15 ditambah 15, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian, yaitu 4 dikali 15. 4 adalah jumlah kemasannya, di mana setiap satu kemasan berisi 15 buah apel. Jadi tinggal dikali saja, 4 dikali 15 sama dengan 60. Jadi, buah apel yang dibeli sebanyak 60 buah. Nah, pertanyaannya lagi, adakah cara lain untuk menghitung sebuah perkalian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pastikan kamu menonton video ini sampai dengan selesai. Baik, kita lanjut. Ya, adapun cara untuk menghitung suatu perkalian, kita bisa menggunakan garis bilangan. Ya, sebagai contoh, 2 dikali 3 sama dengan titik-titik. Ya, perhatikan, pada contoh soal ini, 2 dikali 3, artinya yang dikali adalah angka 3, kemudian pengalinya adalah angka 2. Jadi, yang dikali angka 3 adalah positif. Jadi, angka 3 ini bernilai positif. Sehingga pada garis bilangan, kita berdiri start tepat posisi 0 dan hadap arah positif, yaitu arah kanan. Karena yang di sebelah 0 adalah negatif. Kemudian, pengalinya adalah angka 2 dan sama positif juga nilainya. Artinya, kita melangkah maju sebesar 2 langkah. Dan setiap satu langkah sebanyak 3 ruas. 1, 2. Ya, jadi posisi finish ada di angka 6. Maka hasil kali 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 2. Negatif 2 dikali 3. Ya, perhatikan yang dikali adalah angka 3 dan positif. Artinya, berdiri start tepat posisi 0 dan hadap ke arah positif atau arah kanan. Kemudian, pengalinya adalah angka negatif 2. Jadi, angkanya negatif. Artinya, kita mundur sebesar 2 langkah dan setiap satu langkah sebanyak 3 ruas. 1, 2. Ya, jadi, posisi finish ada di angka negatif 6. Maka, hasil dari negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Oke, contoh nomor 3. 2 dikali negatif 3. Perhatikan yang dikali adalah angka negatif. Ya, kalau angkanya negatif, maka pada garis bilangan menghadap ke arah kiri atau arah negatif. Kemudian pengalinya adalah positif, yaitu angka 2, artinya maju. Jadi kalau positif, maju. Kalau negatif, maka langkahnya mundur. Ya, karena positif, maka kita maju sebesar 2 langkah, dan setiap satu langkah sebanyak 3 ruas. 1, 2.
Ya, posisi finish ada di angka negatif 6. Maka hasil kali dari 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Ini ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Negatif 2 dikali negatif 3. Jadi yang dikali adalah angka negatif, artinya berdiri tepat posisi 0 dan hadap ke arah negatif, yaitu arah kiri. Kemudian, pengalinya juga negatif, yaitu negatif 2. Artinya, kita melangkah mundur sebesar 2 langkah dan setiap satu langkah sebanyak 3 ruas. Oke, 1, 2. Ya, jadi posisi finish ada di angka 6. Maka hasil kali dari negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Ya, sesuai yang ditunjuk pada garis bilangan. Ya, berdasarkan keempat contoh tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkalian dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama, jadi ini tanda yang sama, positif dengan positif atau negatif ketemu negatif, maka bisa dipastikan hasilnya adalah positif. Kemudian yang kedua, perkalian dua bilangan bulat yang berbeda tanda, yaitu positif ketemu negatif atau sebaliknya negatif ketemu positif, maka bisa dipastikan hasilnya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba kerjakan contoh soal berikut. Oke, contoh yang pertama. 6 dikali 5. Ya, perhatikan 6 dan 5 adalah sama-sama positif. Maka, tinggal dikalikan saja. 6 dikali 5 sama dengan 30. Kemudian contoh yang kedua, negatif 2 dikali negatif 3. Ya, perhatikan lagi, jadi masing-masing memiliki tanda negatif, artinya tandanya sama. Maka bisa dipastikan hasilnya adalah positif. Kemudian angka positif tidak perlu dituliskan, jadi tinggal dikali saja. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian contoh nomor 3, negatif 2 dikali 3. Ya, bisa dilihat bahwa angka 3 dan 2 memiliki tanda yang berbeda, di mana angka 3 bertanda positif, negatif, angka 3 bertanda negatif, dan angka 2 bertanda positif. Maka bisa dihasilkan hasilnya adalah negatif. Ya, jadi tinggal dituliskan saja tanda negatif. Kemudian dikali 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasil kali dari negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Kemudian lanjut ke contoh nomor 4. 5 dikali negatif 7. Jadi 5 bertanda positif dan 7 bertanda negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kemudian dikali saja, 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian lanjut ke contoh nomor 5. Negatif 7 dikali 8. Jadi contoh nomor 5 sama halnya dengan contoh nomor 3. Karena berbeda tanda, negatif dikali positif, maka hasilnya pasti negatif. Kemudian dikali 7 dikali 8 sama dengan 56. Kemudian contoh yang ke-6. Negatif 15 dikali negatif 9. Ya, jadi sama-sama bertanda negatif. Maka hasilnya pasti adalah positif. Jadi langsung dikali saja. 15 dikali 9 sama dengan 135. Kemudian untuk contoh nomor 7 dan 8. 15 dikali 0. Jadi perlu diketahui bahwa semua bilangan baik positif maupun negatif, berapapun jumlahnya, apabila dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya pasti adalah 0. Jadi 15 dikali 0 hasilnya sama dengan 0. Demikian juga untuk soal nomor 8, 0 dikali 17. Jadi hasilnya adalah 0. Baik, sekarang kita lanjut pada contoh menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh, Bu Rina membeli 15 botol sirup manis di sebuah agen. Harga satu botol sirup Rp16.000.
Bu Rina menjual kembali sirup tersebut secara eceran dengan harga Rp17.500 per botol. Pertanyaannya, berapa keuntungan yang diperoleh Bu Rina jika semua sirup habis terjual? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menuliskan semua yang diketahui dalam soal. Jadi, yang diketahui dalam soal yang pertama adalah jumlah botol sirup yang dibeli, yaitu 15 botol. Kemudian, harga beli yaitu Rp16.000 per botol. Kemudian harga jual Rp17.500 per botol. Kemudian kita menentukan yang ditanyakan pada soal, yaitu yang ditanya keuntungan yang diperoleh Bu Rina jika semua sirup habis terjual. Nah, selanjutnya kita menuliskan penyelesaiannya. Jadi, untuk menghitung keuntungan, maka yang harus terlebih dahulu kita ketahui yaitu total harga beli. Ya, caranya dengan mengalikan jumlah botol sirup yang telah dibeli dengan harga satuannya, yaitu 15 botol dikali dengan Rp16.000. Dan hasilnya adalah Rp240.000. Kemudian setelah itu kita menentukan total harga jualnya. Ya, sama caranya, yaitu dengan mengalihkan semua botol sirup, jumlah botol sirup yang terjual, dikali dengan harga jual per botolnya, yaitu 15 botol dikali dengan Rp17.500, yaitu sama dengan Rp262.500. Nah, setelah total harga beli dan total harga jual kita dapat, maka kita bisa menentukan keuntungan yang diperoleh dengan cara mengkurangkan total harga jual dengan total harga beli. Jadi keuntungan sama dengan total harga jual dikurangi total harga beli, sama dengan Rp262.500 dikurangi Rp240.000, yaitu sama dengan Rp22.500. Jadi keuntungan yang diperoleh Bu Rina adalah sebesar Rp22.500. Baik, sekarang kita lanjut pada sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Jadi, sifat-sifat perkalian bilangan bulat terdiri atas 3. Yang pertama yaitu sifat komunitatif, yang kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga sifat distributif. Ya, mari kita simak bersama-sama penjelasan masing-masing sifat. Yang pertama yaitu sifat komunitatif. Sifat komunitatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung perkalian, di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukarkan tempatnya tersebut hasilnya sama. Nah, sebagai contoh, apakah negatif 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali negatif 5? Jadi di sini terjadi pertukaran posisi antara negatif 5 dan 4. Di mana mulanya negatif 5 dikali 4, kemudian dirubah menjadi 4 dikali negatif 5. Nah, apabila hasilnya sama, maka perkalian tersebut memiliki sifat komunitatif. Dan jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat komunitatif. Sekarang kita buktikan. Yang mulanya negatif 5 dikali 4. Perhatikan perbedaan tanda negatif dan positif. Maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, setelah itu kita rubah posisinya, kita tukarkan. Jadi 4 dikali negatif 5. Jadi ini juga berbeda tanda, yaitu positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi setelah ditukarkan ternyata hasilnya sama, yaitu negatif 20. Maka pada perkalian ini berlaku sifat komunitatif. Sekarang kita lanjut pada sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Sifat asosiatif yaitu mengelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda, dan apabila dilakukan pengerjaan operasi hitung, hasilnya sama. Sebagai contoh, apakah 7 dikali negatif 4 dikali 3 sama dengan 7 dikali negatif 4 dikali 3?
Jadi pengelompokannya di sini dirubah. Mulanya yang dikelompokkan adalah negatif 4 dan 3, kemudian dirubah menjadi 7 dan negatif 4. Jadi yang dalam kurung ini adalah pengelompokannya. Jadi apabila hasilnya sama, maka perkalian bilangan bulat tersebut memiliki sifat asosiatif. Dan jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat asosiatif. Sekarang kita buktikan. Jadi mulanya yang dikelompokkan adalah negatif 4 dikali 3. Jadi 7 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 3. Jadi yang terlebih dahulu kita selesaikan adalah yang berada di dalam kurung. Jadi 7 tinggal dituliskan kembali, 7 kali. Kemudian negatif 4 dikali 3. Ya, ini ada perbedaan tanda. Negatif ketemu positif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya negatif 12. Kemudian 7 dikali negatif 12. Ini juga terdapat perbedaan tanda, yaitu positif dan negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 7 dikali 12 sama dengan 84. Jadi hasilnya adalah negatif 84. Nah, sekarang pengelompokannya dirubah. Jadi yang dikelompokkan adalah 7 dan negatif 4. Kemudian dikali 3. Jadi yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah 7 dikali negatif 4. Nah, perhatikan ada perbedaan tanda, yaitu positif ketemu negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian dikali 3. Jadi negatif 8 dikali 3 juga berbeda tanda, negatif dan positif. Jadi hasilnya adalah negatif. Kemudian 28 dikali 3 sama dengan 84. Jadi setelah dirubah pengelompokannya, maka hasilnya tetap sama, yaitu negatif 84. Jadi pada perkalian ini berlaku sifat asosiatif. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, itu distributif. Sifat distributif terbagi atas dua. Jadi suatu perkalian dikatakan distributif apabila yang pertama, distributif terhadap penjumlahan, di mana A dikali dalam kurung B tambah C, hasilnya akan sama dengan A dikali B ditambah A kali C. Kemudian yang kedua, distributif terhadap pengurangan, di mana A dikali dalam kurung B kurangi C akan sama hasilnya dengan A dikali B kurang A dikali C. Dan sebagai contoh, apakah 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6 sama hasilnya dengan 7 dikali negatif 5 ditambah 7 kali negatif 6. Jadi ini dikali ke dalam. Jadi yang pertama 7 dikali negatif 5. Kita tuliskan menjadi 7 dikali negatif 5. Kemudian 7 dikali positif 6. Jadi dituliskan lagi 7 dikali positif 6. Kemudian tanda tambah. Jadi di sini juga tanda operasi penjumlahan. Jadi apabila hasilnya sama, maka berlaku sifat distributif. Dan jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat distributif. Nah, sekarang kita buktikan. 7 dikali negatif 5 ditambah 6. Jadi, yang diselesaikan adalah yang di dalam kurung. Negatif 5 ditambah 6. Ya, sama dengan 1. Jadi, penjumlahan sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Jadi, negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Kemudian 7 dituliskan kembali. 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, sekarang setelah diuraikan atau didistribusikan, 7 dikali negatif 5 ditambah 7 dikali 6. 7 dikali negatif 5, ini berbeda tanda, positif ketemu negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian 7 dikali 5 sama dengan 35. Tambah 7 dikali 6 sama dengan 42. Jadi negatif 35 ditambah 42 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah sama.
Maka pada perkalian ini berlaku sifat distributif. Baik, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pembagian bilangan bulat yang dapat kita saksikan pada video selanjutnya. Ya demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.